kalau Tuhan menyuruh saya di tempat ini, pasti Tuhan akan memampukan saya. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, kalau Tuhan sudah menyuruh saya di tempat ini, saya akan lakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini sampai Tuhan nggak tahu pekerjaan Tuhan seperti apa. Pokoknya saya lakukan sampai kapanpun. Hai Rumah Generasi, kita kembali lagi di podcast Rumah Generasi. Nah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya masih pakai masker, terus kita masih jaga jarak juga. Nah, saya hari ini dari daerah Karanganyar di bawah Gunung Lawu, ya, di bawah Gunung Lawu, dan hari ini saya ketemu dengan seorang yang luar biasa banget. Kita bisa belajar sama-sama tentang apa itu pelayanan. Waktu dia memutuskan untuk pelayanan. Nah, kita langsung sambut aja Pak Sarsono. Oke. Wah, ini gembala GKRI di Desa Agramanis, daerah Karanganyar. Nah, guys, hari ini kita jangan kemana-mana, terus pantengin kita, apa yang jadi obrolan kita. Kita belajar sama-sama nih hari ini tentang pelayanan. Tapi sebelum itu biar Pak Sarsono memperkenalkan diri dulu. Apakah dia sudah menikah atau belum? Apakah dia lakukan sesuatu untuk kita semua? Oke, Pak. Terima kasih Rumah Generasi yang mempercayakan saya untuk boleh diwawancarai hari ini. Wawancara. Ya, sukacita bagi saya. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Sarsono. Saya asli Solo. Saya sudah menikah dan saya sudah 10 tahun pelayanan di tempat ini, di desa, tepatnya di lereng Gunung Lawu, di Desa Agramanis. Desa Agramanis. Wah, keren loh. 10 tahun, guys. Dia ada di sebuah desa, dari kota ke desa. Dari kota Solo ke kota Karanganyar. Dan ini desanya bukan desa yang masih bisa menjangkau kota. Ini harus butuh berapa jam, Kak, ke Solo? Ke Solo 2,5 jam. 2,5 jam lancar loh ya. Naik sepeda motor itu. Naik motor 2,5 jam gitu kan. Itu lancar. Nah, gimana macet. Tapi apa sih rahasianya bisa tetap bertahan, Pak, di pelayanan ini? Tapi sebelum itu, gimana, bisa ceritain nggak? Kenapa kok bisa sampai di Agramanis ini, Pak? Ya, saya ada di tempat ini. Saya percaya ada suatu rencana Tuhan. Saya dulu itu pelayanan di Solo jadi wakil gembala. Saya otomatis mengikuti apapun yang gembala senior saya katakan, saya harus kerjakan. Tapi ketika saya dipindahkan di sini, saya bisa mengembalakan sendiri dengan cara saya sendiri. Oh, mengembalakan dengan cara sendiri. Jadi dulu Pak Sar ini di Solo ada wakil gembala. Tapi setelah itu bisa sampai sini karena waktu itu gimana, Pak, ceritanya? Awal mulanya bisa sampai di sini itu gimana ceritanya? Saya ini sebenarnya sedang menggantikan pendeta. Ya, dulu pendeta di Agramanis itu seorang ibu-ibu tanpa suami. Beliau sudah melayani beberapa tahun dan dipanggil Tuhan. Gereja di Agramanis ini mengalami kekosongan, Pak. Kekosongan. Iya. Kekosongan gembala ya waktu itu ya. Terus dari karena situ ibu gembalanya meninggal. Terus saya dipindahkan di sini untuk menggembalakan di tempat ini. Nah, butuh waktu berapa lama, Pak, untuk memutuskan bisa langsung oke, misalnya kan gini, Pak Sarsono, kamu pergi ke Agramanis. Apakah langsung memutuskan, oh ya saya siap, atau butuh waktu, Pak, waktu itu untuk saya memutuskan? butuh waktu, butuh berpikir, dan butuh menyamakan dengan istri. Saya mau, belum tentu istri saya mau. Saya bicarakan, saya doakan, saya gumulkan sekitar 2 bulan. Wih, 2 bulan. 2 bulan saya bergumul, akhirnya Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan jawaban, dan saya ambil keputusan di tempat ini. Pak, sebelum masuk ke tadi pengembalaan ya, waktu memutuskan untuk jadi hamba Tuhan gimana waktu itu, Pak? Ya, saya bergumul juga, Pak, Jadi saya ketika di Solo itu saya banyak belajar. Saya 10 tahun itu bukan hanya sekedar jadi wakil gembala, tapi saya juga diajar di situ, diproses Tuhan luar biasa, Pak, di situ. Oke. Jadi prosesnya waktu jadi wakil gembala itu ya, akhirnya bisa memutuskan sini. Nah, 10 tahun. Sekarang kita mau bicara yang manis-manis dulu, Pak. Ya kan, sudah memutuskan 2 bulan di sini sama istri gitu. Nah, yang manis-manis dulu, yang suka-suka dulu gimana waktu mengembalakan di sini, Pak? Jadi sukanya dulu gitu kan? Iya, sukanya dulu. Saya lebih tenang melayani sendiri, lebih sukacita ketika mengembalakan sendiri. Oh, lebih tenang sendiri, gembalain sendiri, Pak, ya. Tidak diatur banyak orang. Oh, tidak diatur banyak orang. Wah, keren nih, guys. Jadi nggak usah takut untuk mulai untuk
kalau engkau yang punya panggilan menggembalakan, nggak usah takut, kamu bisa mulai dengan sendiri, gitu ya Pak ya, tanpa ada campur tangan yang lainnya. Terus yang lain Pak, sukanya apa lagi? Sukanya di sini jelas lebih tenang Pak, lebih apa ya, suasana desa itu lebih membuat saya rileks. Oh, suasananya buat rileks. Terus tidak banyak terlalu pikiran terlalu seperti kalau bahasa Jawanya dioyak-oyak, dikejar-kejar. Oh, dikejar-kejar. Ya. Lebih tenang ya Pak ya. Lebih santai gitu. Lebih damai sejahtera. Lebih damai sejahtera guys, karena dari awal tadi sudah dapetin dari Tuhan. Karena dua-duanya udah damai sejahtera. Nah, pernah nggak Pak berpikir untuk sebelum itu dukanya Pak? Dukanya dalam pelayanan apa nih? Udah 10 tahun di sini. Ya, ini saya sebelum berbicara masalah duka itu saya sedikit cerita. Jadi ketika kami pelayanan di tempat ini, saya melihat satu kondisi di mana jemaat tinggal sedikit sekali karena banyak jemaat sudah undur dari Tuhan. Jadi undur ya Pak ya. Undur dari Tuhan jemaat karena setelah ditinggal gembala meninggal tadi ya Pak ya. Gembala itu membuat banyak jemaat agak tergembala. Dan mereka ketika punya masalah, mereka bingung mau cari solusi mana. Akhirnya beberapa jemaat lari ke gereja-gereja lain. Ada yang meninggalkan Tuhan dan bahkan tidak ada yang meninggalkan Tuhan dan tidak bergereja. Cukup banyak sekitar 14 atau berapa gitu. Nah, setelah saya di tempat ini, saya tanya dengan jemaat bagaimana kok mereka bisa seperti itu gitu loh. Nah, dari banyak cerita dari jemaat, akhirnya saya mencoba berdoa, mencoba untuk mendekati mereka, banyak mengadakan kunjungan Pak. Kunjungan berdoa dengan mereka, mendengar masalah mereka, mendoakan mereka, dan mereka kembali mendoakan mereka, mendengar masalah mereka. Banyak mendengar guys. Nih intinya banyak mendengar. Bisa bertahan sampai 10 tahun tuh Pak Sar bukan hanya diam, bukan hanya nunggu ya Pak ya. Ya udah deh, jemaat mau pergi silakan gitu kan. Tapi Pak Sar kunjungan, habis itu doain mereka, banyak dengar nih keluh kesah dan mereka kembali lagi. Dan puji Tuhan mereka kembali lagi. Sekitar 14-15 orang kembali. Dan puji Tuhan ada sukacitanya juga, jemaat bertambah Pak. Puji Tuhan. Jemaat bertambah ya. Bertambah. Bahkan satu waktu di mana satu kali gereja pada waktu itu kan bangunannya di tempat kami kan bangunan desa. Gerejanya bentuknya bangunan seperti bangunan desa begitu. Bangunan desa ya. Hanya cuma pakai seng, atapnya pakai seng gitu Pak. Nah, itu saya mencoba membangun satu kerinduan Tuhan, kalau Tuhan izinkan gereja ini dibangun, direnovasi bagus. Karena dulu kalau hujan itu airnya masuk Pak. Kalau hujan masuk. Itu dukanya Pak ya. Masuk ke atas saya. Beberapa kali saya bahkan di gereja di atas mimbar itu saya kasih ember untuk nampung air Pak. Untuk nampung air ya. Nah, saya gumulkan beberapa tahun satu kali Tuhan ngasih firman pada waktu itu Yesaya 60 ayat 5. Yesaya 60 ayat 5. Dan berkat bangsa-bangsa akan dipindahkan kepadamu. Intinya kira-kira seperti itu. Dan saya baca ternyata luar biasa Pak. Dan ketika firman itu diberikan kepada saya melangkah dengan jemaat Pak. Melangkah dengan jemaat. Dengan uang kas gereja itu sekitar 9 juta pada waktu itu. Oke. Saya pun berpikir 9 juta itu apakah nanti bisa dipakai untuk renovasi. Saya pikir, saya hitung-hitung dengan pengurus jemaat itu nggak sampai. Tapi saya dengan iman melangkah karena dapat firman, dapat rema dari Tuhan. Saya melangkah dengan iman dan firman itu digenapi oleh Tuhan. Tuhan keren. Tolong dengan caranya Tuhan. Gereja akhirnya bisa dibangun, jemaat maju, dan banyak anak muda yang saya syukuri lagi di beberapa tahun-tahun terakhir ini, banyak anak muda yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia punya loyalitas. Keren, loyalitas tinggi pada anak-anak muda nih. Anak-anak muda. Keren. Jadi tadi guys, kita bisa belajar sesuatu dari Pak Sar gitu kan, waktu mulai dia bisa bertahan 10 tahun gitu kan. Yang pertama tadi jemaatnya sudah pada pergi gitu kan, akhirnya Pak Sar banyak mendengar, banyak berdoa, sama banyak kunjungan. Nah, akhirnya dia kembali lagi dan sampai hari ini gedung gereja udah mulai permanen Pak ya. Udah mulai keren banget gitu kan. Habis dana sekitar hampir 200 juta Pak. Dari 9 juta jadi 200 juta. Dari 9 juta sampai 200 juta. Dana itu dari mana? Yang jelas dari Tuhan guys. Karena kalau kau dapat sesuatu, lakukan itu, maka hasilnya Tuhan yang akan berikan. Nah, Pak Sar, bicara tentang pelayanan udah 10 tahun nih. Ada pernah nggak berpikir untuk mundur atau berpikir, udah deh Tuhan saya berhenti nih gitu? Secara manusia nih, kita bicara sama manusia nih. Pernah juga sih Pak, pernah.
Ya pernah. Jadi ada memang, bukan berarti ketika saya mengembalakan 10 tahun kalau orang lain melihat oh Pak Sasono baik, pelayanannya bagus, gereja maju. Mereka hanya melihat sesuatu yang bisa mereka lihat, tapi kan di dalam dalam kami kan mereka nggak tahu. Iya. Bahkan ada orang pernah teman saya ngomong sama saya begini, Pak Sasono, kamu akan bisa pelayanan di situ paling 6 tahun. Setelah itu kamu akan keluar. Ada orang yang melambangkan saya, Pak. Oh, gitu. Ada juga ya orang yang bicara ngelemahin gitu. Nah, responnya Pak Sarsono gimana itu? Tapi bagi saya, kalau Tuhan menyuruh saya di tempat ini, pasti Tuhan akan memampukan saya. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, kalau Tuhan sudah menyuruh saya di tempat ini, saya akan lakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini sampai Tuhan nggak tahu pekerjaan Tuhan seperti apa. Pokoknya saya lakukan sampai kapanpun. Lakukan bagian aja, Pak, ya. Lakukan bagian saya dan Tuhan lakukan bagiannya. Saya nggak peduli apa kata orang. Cuman yang menjadi kendala, istri saya kepikiran, Pak. Namanya wanita kan seperti itu. Iya. Kepikiran omongan itu ya. Beberapa kali istrinya udah di desa ngapain? Pindah ke kota aja enak. Nah, ini tantangan yang saya rasakan sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang ya, jadi pergumulan ya, Pak. Pergumulan saya. Jadi itu yang menjadi tantangan berat saya. Jadi kalau masalah dengan jemaat, dengan lingkungan sekitar, saya tidak begitu ya, tidak pengaruh. Karena saya percaya sama Tuhan lah. Yang justru memang jadi tantangan bagi saya ya orang terdekat saya. Yang pindah aja. Pelayan di desa ngapain? Ngapain? Padahal kalau saya merasakan sendiri Tuhan berkarya luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Oke. Guys nih, belajar sesuatu nih. Nah, sekarang gini, Pak. Tipsnya apa nih bisa bertahan nih? Gitu kan? Pasti dong pernah nggak Pak di pelayanan di desa gitu ngalami kekurangan secara materi, atau pernah nggak ngalami sesuatu yang berat gitu, pernah nggak, Pak? Pernah. Wah, beberapa kali. Coba. Kami kalau nggak ada apa-apa, saya sama istri kami puasa. Wah, kami puasa. Bener-bener nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Beberapa kali puasa. Pernah kita banyak belajar dari beberapa hamba Tuhan gitu, waktu dia nggak punya, kemudian dia berdoa akhirnya dapat sesuatu. Pernah nggak Pak ngalami gitu tiba-tiba, atau ngalami suatu mujizat yang supranatural gitu? Sering kali, Pak. Sering kali. Bisa berbagi dengan kita. Sama istri ketika kami nggak punya apa-apa, nggak tahu caranya Tuhan tuh banyak, Pak. Jadi Tuhan bisa kirim banyak orang untuk memberkati kami. Tiba-tiba ada jemaat datang bawa kebutuhan dapur begitu. Tapi saya nggak pernah, semua masalah yang kami alami saya tidak pernah cerita ke jemaat. Saya nggak punya apa-apapun, saya diam. Cuma saya sama istri ngomong sama Tuhan, mintanya sama Tuhan. Kekuatannya di Tuhan nih. Jemaat nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Wih, keren nih. Pak Sar luar biasa banget. Dia ceritanya ke Tuhan, dan biarlah Tuhan menggerakkan orang itu, guys. Ya nggak, Pak? Nah, Pak, sekarang jemaat berapa ya untuk sekali ibadah? Berapa kakak sekarang? Kalau semua jemaat terhitung kakaknya itu ada 21 kakak. 21 tapi kakak. Dihitung secara jiwa ada 61 jiwa. Weh, guys, di kampung 61 jiwa. Itu keren banget. Tapi lebih daripada jumlah itu sebenarnya masalah kepercayaan aja, Pak ya. Iya, betul. Tuhan bisa percayakan hal lebih. Tapi yang jauh lebih penting ada di mana Pak Sar lebih memilih bertahan. Karena Tuhan sudah percayakan. Nah, guys, kita bisa belajar banyak hari ini. Nah, mungkin ada pesan terakhir, Pak, buat anak-anak muda nih, rumah generasi yang dia mungkin panggilan, atau mungkin dia yang melihat konten ini. Apa yang jadi pesan buat mereka tetap mengasihi Tuhan, tetap hidup dalam panggilan Tuhan? Mungkin Pak Sar bisa bagikan. Pesan yang dapat saya sampaikan, kalau itu panggilan Tuhan, kerjakan bagian kita. Apapun masalah, pasti semua orang punya masalah, punya pergumulan. Tapi jangan pernah sampai kita tuh menyerah dengan keadaan. Karena ketika Tuhan memanggil kita, pasti Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan memampukan kita sampai Tuhan berkenan atas hidup kita. Jadi kalau saya yang saya alami itu, ketika dalam pergumulan saat-saat seperti ini, udah banyak bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Banyak ngobrol sama Tuhan. Saya banyak ngobrol sama Tuhan, Pak. Jadi ngobrol sama Tuhan itu tidak hanya sekedar pas saya doa di gereja, atau doa waktu doa pagi, tapi setiap waktu, Pak. Jadi ketika saya melakukan kegiatan apapun, Tuhan saya ajak ngobrol, Pak. Di situ ada kekuatan yang terus mengalir, sukacita mengalir. Seperti jadi masalah-masalah yang saya alami itu sepertinya kayak kecil gitu loh, Pak. Kecil. Jadi saya nggak terasa ya. Padahal masalahnya berat. Gitu. Itulah bedanya itu ikut sama Tuhan ya. Ada sukacita luar biasa. Oke. Guys, itu tadi pesan dari Pak Sar, di mana kalau Tuhan sudah berbicara, kerjakan aja. Iya. Selanjutnya itu bagiannya Tuhan.
Betul nggak Pak? Betul. Jangan pernah menyerah, tetap terus setia sama Tuhan, karena hidup kita ada di bawah kendali Tuhan. Guys, terima kasih Pak Sar sudah berbagi suatu tentang pelayanan hari ini. Keren banget, 10 tahun guys udah mengembalakan, tapi pasti sebelum itu sudah pelayanan juga. Nah, sekali lagi terima kasih buat Pak Sar. Sama-sama. Terus melayani Tuhan, terus semangat. Ini udah sebagai keluarga guys. Saya yakin dan percaya teman-teman suatu saat akan datang tempat ini. Amin, amin. View-nya keren banget gitu kan. Puji Tuhan Pak, view-nya keren banget. Kalau suka suasana dingin, di sini tempatnya. Oke guys, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati semuanya. Rumah Generasi. Bless you. Amin.